Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dalam program Ma'rifat, My Favorite Ayat, yang insya Allah hari ini merupakan episode terakhir, yaitu episode ke-10. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ni'mah. Saya seorang istri dan juga seorang ibu dari 2 orang anak, dan saat ini saya berdomisili di Kota Balikpapan. Di Tafko, selain menjadi fasilitator, saya juga berperan sebagai content writer. Ayat favorit yang hari ini akan saya sharing adalah salah satu ayat dalam Al-Quran yang minimal 1 kali dalam setiap pekan kita pasti akan membacanya, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat ke-82. Baik, akan saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik 2 anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang solih. Maka Tuhan menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri, itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Ketika kita membicarakan ayat ini, tidak afdol rasanya jika kita tidak membicarakan ayat-ayat sebelumnya, karena ayat ini merupakan serangkaian dalam kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salam ketika beliau berguru kepada Nabi Khidir. Dimulai dari ayat ke-60. Ayat ini menceritakan bahwa pada suatu ketika Nabi Musa memulai perjalanannya untuk menuntut ilmu bersama Nabi Khidir. Sebelum memulai perjalanan, mereka membuat perjanjian bahwa Nabi Musa tidak akan menanyakan satu pertanyaan apapun tentang apapun yang akan dikerjakan oleh Nabi Khidir. Namun, di dalam perjalanan, ketika Nabi Musa alaihissalam menyaksikan Nabi Khidir merusak kapal yang mereka tumpangi, Nabi Musa melihat Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil yang mereka temui. Juga Nabi Musa melihat Nabi Khidir membangun rumah yang hampir roboh, hingga akhirnya Nabi Musa tidak mampu menahan dirinya untuk tidak melontarkan pertanyaan kepada Nabi Khidir. Di akhir perjumpaan mereka, Nabi Khidir menjelaskan alasan-alasan yang mendasari pada setiap tindakan yang beliau lakukan. Kapal yang dirusak, kapal itu merupakan kapal milik seorang pemuda miskin, dan kapal tersebut digunakan untuk mencari nafkah. Dan di seberang lautan ada seorang raja yang akan merampas semua kapal yang melintas. Maka kapal itu dirusak oleh Nabi Khidir agar kapal itu tidak dirampas oleh sang raja. Begitu juga dengan anak kecil yang dibunuh. Anak itu merupakan anak dari 2 orang tua yang beriman kepada Allah. Dan kelak ketika dewasa, anak itu akan mengajak kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Maka Nabi Khidir membunuhnya dan mengatakan semoga Allah kelak menggantikannya dengan anak yang soleh. Sampailah kita pada ayat yang akan kita bahas hari ini, yaitu sebuah rumah yang dindingnya rusak dan hampir roboh. Rumah itu terdapat di sebuah daerah yang mana seluruh penduduknya abai. Bahkan ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa kehabisan bekal dan mereka mengetuk pintu satu persatu penduduk di daerah tersebut, tidak ada satupun dari penduduk tersebut yang bersedia menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir yang saat itu sudah kehabisan bekal.
Dan rumah yang hampir roboh itu adalah milik 2 anak yatim di daerah tersebut, yang tentu saja tidak diurusi oleh para penduduk di daerah itu. Maka Nabi Khidir pun membangun kembali rumah tersebut sebagai bentuk penjagaan Allah kepada 2 anak yatim itu. Pelajaran yang sangat penting dalam ayat ini adalah kita bisa menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat menjaga keturunan dari orang-orang yang solih. Kedua anak yatim tersebut dijaga oleh Allah karena kesolihan kedua orang tuanya. Dalam ayat ini tidak disebutkan apakah kedua anak yatim ini solih seperti orang tuanya juga atau tidak, tetapi yang pasti karena kedua orang tuanya solih, maka Allah menjaga kedua anak yatim ini. Dalam hadis juga disebutkan bahwa ayah yang solih dalam ayat ini bukanlah ayahnya secara langsung, tetapi dia adalah ayah ketujuh dari kedua anak yatim ini. Jadi anak yatim ini adalah keturunan ketujuh dari orang tua soleh yang disebutkan dalam ayat ini. Masya Allah ya, kalau selama ini kita sering sekali mendengar lelucon tentang harta 7 turunan, dalam ayat ini kita justru tahu bahwa ternyata kesolihan orang tua mampu menjaga anak keturunannya hingga keturunan ketujuh. Kemudian dalam ayat ini juga ada kata kanzun. Kanzun menurut para ahli tafsir artinya adalah harta dalam makna yang sebenarnya. Tetapi ada juga ahli tafsir yang mengatakan bahwa ini adalah ilmu. Namun baik harta maupun ilmu keduanya merupakan peninggalan yang sangat berharga. Mengapa ayat ini sangat berkesan bagi saya? Sebagai orang tua, terkadang saya tuh terselip sedikit rasa khawatir, sedikit rasa cemas jika memikirkan tentang masa depan anak-anak. Apalagi jika saya mendengar berita tentang berpulangnya seseorang yang saya kenal dan meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil. Saya membayangkan jika hal tersebut terjadi pada diri saya. Apakah saya bisa menemani dan membersamai anak-anak hingga dewasa, ataukah Allah menakdirkan saya harus berpulang sebelum anak-anak beranjak usia? Kecemasan seperti itulah yang akhirnya terobati melalui ayat ini. Ayat ini sungguh sangat menenteramkan dan menenangkan, karena akhirnya saya tahu bahwa sebagai orang tua yang harus saya lakukan adalah saya berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjaga hubungan baik kita dengan Allah, menunaikan setiap hak Allah, dan berupaya agar kita menjadi orang tua yang soleh. Insya Allah, Allah akan menjaga anak-anak kita meskipun kita sudah tidak bersama-sama dengan mereka lagi di dunia ini. Hal ini senada dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai anakku, aku ajarkan kepadamu beberapa untai kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Dia ada di hadapanmu. Dan jika engkau hendak meminta, mintalah hanya kepada Allah. Dan jika engkau ingin memohon pertolongan, memohonlah hanya kepada Allah." Ada seorang yang solih bernama Ibnu Musayyib rahimahullahu ta'ala. Beliau mempunyai kebiasaan yang sangat baik, yaitu beliau suka sekali memanjangkan sholatnya. Dan ketika beliau ditanya mengapa beliau suka memanjangkan sholatnya, beliau menjawab, "Sungguh aku menambah panjangnya sholatku agar Allah menjagaku dan menjaga anak keturunanku." Oke, dalam kehidupan sehari-hari kita juga mungkin pernah melihat bahwa ada orang yang berbuat baik kepada anak-anak kita meskipun anak-anak kita tidak mengenal orang itu dengan baik. Mengapa orang itu berbuat baik? Karena ternyata adanya jalinan kebaikan yang terjadi antara kita orang tuanya dengan orang tersebut. Atau misalkan juga kita sebagai anak. Mungkin di antara kita pernah merasakan kebaikan dari seseorang yang kita tidak mengenalnya dengan dekat. Tetapi orang itu adalah sahabat, adalah teman baik dari orang tua kita. Mungkin orang tua kita pernah melakukan suatu kebaikan pada orang tersebut, dan orang itu membalas kebaikan orang tua kita dengan berbuat baik kepada kita, kepada anak-anaknya. Nah, jika dalam hubungan antara orang tua dan anak, antar sesama manusia saja bisa seperti itu, bayangkan
jika kita sebagai orang tua dan kita menjalin hubungan yang sangat baik dengan Allah. Apalagi Allah kasih sayangnya melebihi apapun yang ada di dunia ini. Maka benar sekali dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas tadi, bahwa dengan kita menjaga Allah, dengan kita berupaya menjadi orang tua yang soleh, maka niscaya Allah akan menjaga kita dan juga menjaga anak keturunan kita. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah kalimat yang sangat bermakna, bahwa sebaik-baik bekal yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita kelak adalah jejak kesolehan kita, yang dengan jejak tersebut kita bisa melangkah bersama-sama menuju surga Allah. Terima kasih sudah mendengarkan My Favorite Ayat hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.